Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unsila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau nurutin hawa nafsu kita, kira-kira enakan ngaji apa enakan tidur? Ya. Ya. Bapak Ibu kenal Mariah Carey? Nah, kenal Evita Mala mulu sih. Kenal cuma Oma Irama mulu. Ketika dia datang ke Jakarta konser, tiket yang paling murah 10 juta. Yang paling depan tuh, Tim Hore, 10 juta. Terus, ketika mereka bayar, ada yang 20 juta, 30 juta, mereka puas. Pertanyaannya Pak, nih puasa, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya puasa itu lebih baik dari kamu, seandainya kamu tahu. Sayang kita nggak tahu. Maka orang yang meninggal hari ini Pak di kuburan, la tamannau yaumun fi syahri Ramadan, mereka pengen banget satu hari di Ramadan ada hidup. Ada 10 santri disuruh dipanggil sama kiai. Tugasnya kamu nanti masuk goa, ambil apapun yang ada di dalam sana, masukin. Siap kiai. 10-10-nya masuk. Yang pertama ada yang cuek, ngapain sih masuk? Gelap soalnya, nggak ada yang tahu. Ada yang masuk pakai kantong, masukin lagi di kantong doang. Ada yang bawa karung, ada yang bawa 5 karung, masing-masing sesuai dengan perintah kiai. Pokoknya apapun yang ada di gua ambil, masukin ke dalam kantong kalian. Begitu keluar, semua ditanya kiai, sudah kiai. Sekarang coba lihat apa yang ada di kantong kalian. Ternyata begitu mereka lihat, di dalamnya ada emas dan intan berlian. Nyesel yang tadi ngeremehin, nyesel yang tadi bawa cuma 1 kantong, nyesel yang tadi cuma bawa 1 karung. Yang beruntung orang yang bawa 5 karung, dia banyak bawa intan berlian dan emas batangan. Begitu pula Ramadan Bapak Ibu. Ada yang cuma ngambil sedikit, ya. Ada yang habis subuh tidur, bangun maghrib. Ada nggak? Ada nggak sih? Mana orangnya? Innalillah, puasa kebo. Ya. Maka ini Pak Bu jadi momentum. Jadi kalau kita mau ibadah begini, anggap nih hari ini, kita kan nggak bisa balik lagi tuh. Tadi nih sholat kita 5 menit yang tadi nih, kalau kita nggak khusyuk, bisa nggak balik lagi? Habis. Cuma 5 menit nih. Kita kadang sombong sih, bukan sok sibuk, bukan. Duduk sebentar aja 5 menit, pengennya buru-buru aja. Ya, kalau buat dunia meeting sejam 2 jam, oke. Kalau bisa jangan telat nih, siap bos. Meeting jam 3, setengah 3 udah datang. Giliran sholat, ya. Masya Allah. Ntar Allah di reject. Telepon, coba Bapak punya bos di reject, telepon 3 kali di reject, insya Allah besok cat.
Untung Allah tuh Rahman Rahim sama kita ya Pak ya. Ya Allah, dipanggil berapa kali? Hayya 'alas salam. Panggil. Ya Allah, ntar dulu dah ya Allah, masih sibuk nih ya Allah. Dirijek tuh, Allah panggil. Oh, bos kita yang nelpon juga. Oh, bos nih, siap bos? Siap dan. Pada Allah pengen nasihat pada kita. Hayya 'alal falah. Al-falah kebahagiaan, al-falah kesuksesan, al-falah keberuntungan. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita, wahai hambaku, engkau punya masalah, engkau punya hajat, engkau ingin bahagia, engkau ingin sukses, datang ke rumahku, niscaya engkau pasti bahagia di dunia dan juga di akhirat. Tapi berapa banyak kita yang kupingnya pura-pura nggak dengar. Maka Ramadan Pak menghadirkan itu. Nah tadi saya dikhusus materi Ramadan peduli. Ada orang mandiin mayit Pak. Kerjanya sering mandiin mayit. Suatu ketika lagi mandiin seorang, ini mayitnya senyum. Masya Allah. Bapak pernah lihat nggak mayit senyum? Insya Allah pernah ya. Walaupun cuma di sinetron Hidayah. Gitu. Bapak Ibu mau coba-coba senyum nggak bisa. Pokoknya ntar saya meninggal mau senyum. Nggak bisa. Begitu meninggal senyum-senyum gitu. Biar dibilang ahli husnul khotimah gitu kan. Senyum gak lebar. Nggak bisa. Sesuai amal ibadah. Gimana mau bisa senyum Pak? Tapi kalau orang baik insya Allah Pak. Kenapa bisa senyum? Dikasih lihat tempatnya di surga. Istana Pak. Bapak lihat gedung SDM nih, berapa lantai? 6. Masih kalah. Bursa Efek berapa? Ada 30-an lah. Bapak begitu lihat istana kayak Bursa Efek misalnya gitu ya. Tapi bahannya bukan batu Pak, intan permata, dalamnya emas. Itu rumah Bapak ntar tuh. Ini hadiahnya bukan main-main, puasanya surga. Makanya kan doanya, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, kami mohon ridhomu ya Allah dan surga. Dengan segala fasilitas. Emas, intan, permata, ya Allah. Tempatnya itu belum bidadarinya Pak. Masya Allah. Berapa orang bidadarinya? 1 orang Pak. Mau berapa? 1 orang. 100 orang. Ya Allah. Kendaraannya buruk Pak. Us, nggak ada apa-apanya us. Kecepatannya luar biasa. Kecepatan gila. Kita mau main nih. Mau main lah. Berbabang Haji. Udah sampai Pak. Lagi ngapain Bang Haji? Biasa, lagi dipijit bidadari. Ya Allah, enak banget. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Masih kita mau ninggalin yang cuma sebentar doang nih Bapak, paling nih maaf ya. Ini 70 tahun setelah ini Bapak udah di kuburan semuanya. Kalau Ustaz belakangan saya mah. Coba deh. Boro-boro 70 tahun depan lagi kita belum tentu ketemu Ramadan lagi, betul. Nah, maksimal. Ya. Ternyata cek and recheck kata yang tukang mandiin mayit nih. Ya Allah, pengen dia meninggal dalam keadaan senyum gitu kan. Karena dilihatin surga, Pak. Ahli neraka gimana, Pak? Sama. Diperlihatkan rumahnya di neraka. Makanya ada yang takut, sedih, ya. Itu film kita, Pak. Hari ini, besok nih hari apa nih? Senin, tanggal 23. Itu nanti Bapak lihat filenya itu. Ya Allah, alhamdulillah, catatan yang sekecil, la sogiratan wali kabiratan illa ahsa. Yang kecil yang besar ada tulisan itu. Sampai orang kafir bingung. Detail banget nih. Ya Allah,
Untung alhamdulillah nih film kita di review lagi. Ya Allah alhamdulillah datang kajian zuhur ya Allah di kantor. Padahal di pojok nyender pulas. Alhamdulillah ya Allah pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kita lihat tuh pahalanya. Ya Allah, boro-boro sholat sunnah 1000 rakaat kok dapat pahala segini banyaknya. Taraweh aja saya milih, ada yang 23, yang 11 saya pilih, yang 11 ya Allah. Banyak banget pahalanya. Duduk begini dong. Ya Allah. Ternyata cek and recheck itu yang mandiin malamnya ngimpi ketemu sohibul jenazah yang tadinya lagi senyum. Ditanya, Tuan kok meninggal bisa senyum gimana? Ada cerita, saya nih tiap hari ngasih makan sepiring nasi buat orang. Masya Allah. Cuma berapa Pak? Tiap hari sepiring. Masya Allah. Suatu ketika, gak ada orang yang lewat depan rumah saya. Yang ada cuma kedelai. Tahu kedelai ya? Berarti masih puasa, ya kan? Masih puasa. Saya pikir tidur gitu kan. Ustaz ngomong apa gitu. Berarti masih connect, ya kan? Ya, Ustaz pembelaannya ada aja, ya kan? Keledai, kan kita nih Pak punya pohon dimakan sama burung. Sedekah nggak tuh? Sedekah. Burung lewat makan. Kita punya pohon jambu gitu kan. Dimakan, itu kata Nabi sedekah. Kucing, sedekah. Akhirnya itu keledai dikasih makan karena nggak ada orang. Kata Allah, dari semua yang kamu kasih sedekah, yang paling diterima yang itu. Mungkin bisa jadi dia ngasih sama orang ada campur-campur ya, gitu ya. Kita ngasih kucing mungkin orang nggak tahu, jangan-jangan gara-gara kita ngasih kucing yang kelaparan gitu ya. Ingat nggak kisah seorang perempuan Jablay, LC, gimana ini? Di zaman Bani Israel yang ngasih air ke seekor anjing. Naik masuk surga gara-gara sedekah gitu ya. Nah ini ternyata ini orang bisa senyum gara-gara sedekah tiap hari. Makanya nih Pak kita nih kalau bulan Ramadan, ya, Rasulullah tuh kan tiap hari, bukan Ramadan doang Pak. Tiap hari ngasih makan orang. Kita belajar tuh tiap hari. Ya mau ada bawahan kita, OB kita, housekeeping kita, orang yang di rumah pembantu kita kasih makan tiap hari. Punya target tiap hari ngasih buka orang si fulan. Belajar. Kita nih kalau ngikutin Nabi nggak bakal bisa. Saya tantangin nih yang hadir semua nih, ngakunya kan pecinta Nabi, ya kan. Riwayatnya pasti masuk kok, semua pasti pernah dengar. Ya, ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar tanya, ya Aisyah kan anak Abu Bakar. Ada nggak sunnah Nabi yang belum Abah amalin? Kayaknya ada Abah. Apa tuh? Rasul kalau pagi ngasih makan orang Yahudi buta, nenek-nenek, riwayat lain kakek-kakek. Oh gitu, ambil makanan, diambil makan. Begitu datang disuapin. Disuapin, orang Yahudi buta ini ngomong begini. Sebentar. Engkau bukan orang yang biasa memberi makan kepadaku. Kata Abu Bakar, aku, wahai Tuhan yang memberikan. Bukan. Kenapa? Orang yang biasa memberi makan kepadaku, dia beri salam dulu kepadaku. Dan makanannya lembut, tak perlu aku lelah-lelah untuk mengunyahnya. Tuhan bukan orang yang biasa memberikan. Nangis Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Betul Tuhan. Bukan saya orang. Orang yang sudah memberi Tuhan setiap hari. Menyuapi Tuhan. Saya mau tanya, Bapak mungkin ngasih, tapi pernah nggak Bapak nyuapin? Ayo. Ngasih Pak, buat makan Pak, ya udah. Nyuapin, pernah nggak? Boro-boro bini aja kadang-kadang jijik. Jual sendiri pakai suapin. Ya. Oh pertama aja deh, kalau pacarannya Allah sayang. Itu ada nasi tuh. Masya Allah. Nikah 5 tahun deh. Nasi tuh jember banget sih. Jangan ya. Rasulullah tuh tetap cinta sama Aisyah sama istrinya sama Khadijah ya. Akhirnya apa? Kata orang Yahudi buta. Ya kan? Dikasih, disuapin, ya Allah dia cerita gitu. Siapa yang biasa memberikan? Muhammad Rasulullah. Muhammad! Iya.
Muhammad yang setiap hari aku caci maki, aku bilang pembohong, tukang sihir, jangan percaya kepadanya. Dia yang berikan setiap hari. Betul Tuhan. Bayangin Pak, kita ngasih makan orang, dicaci maki, tiap hari kasih maki. Yang enak kita apain orang. Besok nih, gue udah kasih ya Allah, gue sabar banget lah. Gue udah kasih makan, gue dicaci maki, dikatain juga, gitu. Ya besok lo gue kasih dedek lo, gitu. Pasti tuh gitu, udah dendam gitu. Lihat, Rasul udah nggak ada, dia beriman ketika Rasul wafat karena akhlak baginda Nabi. Sallu ala Muhammad. Wahai sahabat Rasulullah, saksikan saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul masuk Islam gara-gara akhlak Nabi ngasih makan orang. Nah, kita kalau nggak bisa nyuapin ya minimal ngasih dah, ya kan? Ada orang lihat klimis, ya Allah tuh orang klimis banget. Klimis apa Ustaz? Kelihatan miskin. Tapi jangan dibilang begitu besok sama teman. Lu kayaknya klimis banget lu. Setan lu katanya. Gua tahu maksud lu katanya. Ya kan? Klimis rapi gitu. Kebercandaan aja klimis banget orang tapi kelihatan miskin. Ya Allah, segitunya lu tapi gitu. Ya. Nah, jadi ternyata sedekah itu bikin tadi mayit itu jadi senyum. Maka Rasul pun ngamalin. Maka Rasulullah kalau bulan puasanya seperti angin. Nah, siapa aja nih Pak? Nah, kita nih dibilang pendusta agama, sholat rajin, haji rajin, umroh rajin, tapi ngasih orang makan kagak. Ngasih yatim pura-pura. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kita sering baca tuh. Kayak Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, waktu baca tafsir ini, ngajar ini, nggak lewat-lewat itu aja. Ditanya muridnya. Setelah itu baru dilanjutin. Ditanya, Tuan Guru, iya, kemarin baca surah Al-Ma'un, ya, kok lama gitu. Kata beliau nih, saya nggak lewat, saya lama. Kenapa? Saya belum ngamalin. Setelah diamalin, ngasih yatim, ngasih makan orang baru. Maka dikatakan pendusta agama. Siapa? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, nyanyiin anak yatim gak ngasih makan orang lapar. Wallahi kata Rasulullah, bukan termasuk umatku yang dia kenyang saudaranya kelaparan. Ini Pak kita alhamdulillah ngaji enak di bawah AC. Iya. Oh, saudara kita yang di Aceh. Kemarin kasusnya. Belum selesai. Saudara kita di Palestina. Makan seadanya gitu kan. Masya Allah. Ini kita kalau boleh dibilang bersyukur. Alhamdulillah. Dikasih nikmat yang luar biasa. Nah, siapa aja Pak? Al-Quran kita skala prioritas. Karena Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang bertakwa. Ya. Siapa aja skala prioritasnya? Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada siapa infak ini, sedekah. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa itu Pak? Zakat, ya kan? Yang sunnah sedekah. Jadi kalau Bapak nggak sedekah, Bapak nggak zakat, saya kasih ilustrasi begini. Kalau Bapak minum gula, makan gula, yang kerja di sini siapa? Yang di dalam tubuh? Pankreas. Oke? Kalau pankreasnya rusak, apa yang terjadi? Banyak kayak yang rusak. Banyak. Insulin. Ada yang kencing mulu. Diabetes. Banyak tuh. Pak, maaf. Ibu, maaf. Kalau Bapak punya uang, kemudian nggak dibersihin, nggak dibagi, nggak disalurin, nanti rusaknya ada aja tuh. Anak sakit, istri sakit, kendaraan hilang, gitu kan. Ini cuma buat kita nih ngukurnya. Ya Allah, kenapa ya kok hari ini saya kehilangan, astagfirullahaladzim, mungkin saya tadi Februari gitu ya. Jadi jangan ngukur ke orang. Tuh, si Tuhan motor hilang, gua rasa dia belum sedekah, mau dihangat, ya kan. Biasa aja, careless, ya kan. Tapi sama orang husnuzon aja, gitu. Jangan baru belajar begini, pasti dia nggak sedekah. Pasti kurang zakat tuh, bahil sih gitu kan. Nah, ini Ramadan ngajarin kita ngilangin bahil kita nih. Tahu kan bahil? Pelit, buntut gasir. Punya rokok nih, ada temen datang bawa rokok. Coy, bagi rokoknya coy.
Rokoknya di dalam, nggak keluarin. Ya Allah. Ada yang begitu? Mana? Orang mana? Aduh. Nah, siapa yang pertama? Ya, yang pertama lil walidain, orang tua. Wah, yang cakep tuh kemarin nih, ya belum terlambat juga kalau mau sekarang mau ngasih, sebelum kasih. Kalau istri anak udah pasti tuh Pak, ya nggak? Udah wajib gitu kan. Siapa nih setelah itu? Orang tua kita. Maka sebelum kemarin tuh sebelum puasa, Ma, aku udah transfer tuh buat sahur. Cakep nggak tuh? Orang tua nggak seneng banget. Anaknya 6. Wah, satu orang 2 juta aja. Berapa juta tuh? 12. Dia nyesel banget, ya Allah. Kenapa lo nangis? Wah, nyesel banget bang, anak gue 6. Emang apa? 6 12 juta, coba anak gue 10. Ya Allah. Pak, orang tua kira-kira ngarep tuh sih kita minta nggak sih? Enggak, kita ini yang tahu diri. Bapak mau ngasih dunia dan si isinya sama orang tua kita kebalas nggak? Orang tua nih Pak, yang nggak bisa kita balas air tubannya, kemudian air darahnya ketika ngelahirin kita, kemudian air susunya, air keringatnya, air matanya, itu nggak bisa kita balas. Ada sahabat, ya Rasulullah, labbaik, ayah saya ambil harta saya. Begitu. Kau ambil, kau panggil ayah. Dalam air ayahnya dipanggil, disidang. Wahai ayah, apa benar kau ambil harta anakmu? Dia diam sejenak. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, katakan apa yang ingin orang tua itu katakan. Izinkan dia. Apa yang ingin kau katakan ayah? Katakanlah. Ayah ini cerita, ya Rasulullah, betul saya ambil sedikit harta anak saya, sambil sedikit meneteskan air mata. Saya besarkan anak saya, ya Rasulullah, dari kecil hingga dia dewasa. Saya penuhi pangannya, pakaiannya, makannya, sakitnya. Tapi begitu saya besar seperti ini, ya Rasulullah, ia tidak peduli kepada saya. Dia nggak pernah nanya apa saya makan hari ini. Dia nggak pernah tanya bagaimana keadaan saya, sehat atau sakit, ya Rasulullah. Rasul pun mendengar kalimat ini, meneteskan air matanya dan membasahi jenggotnya. Kemudian Rasul mengatakan hadis ini yang sampai hari ini kita ingat. Wahai fulan, wahai anak muda, anta wa malika li abika, sungguh dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Andai dunia dan sisinya kau berikan kepada ayahmu, niscaya belum mampu membalas kebaikan ayahmu. Itu baru ayah, Pak. Gimana ibu? Yang 3 kali lebih tinggi derajatnya daripada. Ini jangan disalah tafsiri. Habis khotib, ibu lebih tinggi derajatnya. Ibu. Begitu pulang anak dibilang, nah, kamu tadi dengar khotib enggak? Dengar. Apa katanya? Ibu. Kamu bilangin sama Umi. Siap. Bilang, mah tadi aku dengar khotibnya. Ibu. Berarti ibu ini 3 tuh mah. Ya Allah. Ini. Yang pertama siapa? Orang tua. Ya. Bahagiain tuh orang tua. Nih, saya hari ini Pak sedih banget tuh. Ya, ada orang tua yang dibuang di pinggir jalan. Ya, diambil tuh sama yayasan Wisma mana tuh di Malang tuh yang terkenal ya. Bahkan ada bapaknya udah stroke, dibawa ke yayasan itu, tanda tangan kalau meninggal nggak usah dikabarin. Sampai segitunya. Syakiun abdun, celaka seorang hamba. Dia masih ada orang tuanya, tapi nggak bisa makin dia masuk surga. Jadi kalau bapak ibu kita masih ada nih Pak, aduh, saya ini Pak sedih. Kenapa saya jadi begini tuh, orang tua sudah nggak ada. Ya Allah, bapak yang masih ada orang tua jangan dah. Saya punya mobil, orang tua udah nggak ada, padahal pengen banget naikin jalan-jalan sama mereka gitu. Bapak yang masih ada orang tua, wah, bismillah ya Allah, izinin ya Allah, saya pengen bahagian orang tua ya Allah. Musibah Pak bukan ketika orang tua kita meninggal, musibah ketika ayah ibu kita masih hidup, kita belum bisa bahagian orang tua kita. Sedih banget.
Bapak punya orang tua sakit, urus, surga bapak, surga ibu, jangan ngedumel sedikit pun, jangan. Ikhlas banget. Bapak nggak tahu kan, dia stroke nggak bisa ngomong mungkin, bapak suapin, bapak cebokin, wallahi dalam kesendiriannya mungkin dia berdoa yang bapak nggak tahu, bapak nggak dengar, tapi Allah dengar. Bapak lagi suapin, lagi nyebokin, suapin, mandiin, itu orang tua. Dalam kesendiriannya dia ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya anak ya Allah, saya punya anak 5, tapi nih anak saya ini nih yang baik banget sama saya, ngurusin saya udah tua begini, gak lupa sama saya. Ya Allah, berkahin hidupnya ya Allah, bukain pintu-pintu kesuksesan buat dia, murahin rezekinya ya Allah, sehatin badannya ya Allah. Doa itu menembus langit, Pak. Wallahi gak bakal ditolak sama Allah. 2 dosa yang langsung pasti disiksa di dunia juga di akhirat. Siapa? Orang yang dosa sama orang tua, durhaka. Pak, kalau bapak sholat, pahalanya mungkin entar. Bapak haji, entar. Umur entar. Tapi bapak bahagiain orang tua, es di dunia. Bapak bahagiain, bapak pasti dibahagiain di dunia. Enggak pakai di akhirat. Kedua, dosa zolim. Bapak zolim, ngambil yang bukan hak bapak. Kes di dunia. Dari gini hari sering ngambil makan duit yang enggak. Ya, mama 40 tahun, cuci darah. Mau stroke, kenapa? Dari muda sering makan duit yang haram, nggak usah. Nih, yang pertama orang tua, ya, kasih tuh orang tua kita bahagiain, senengin, ajak makan, ajak ke puncak, diseneng, ya Allah Pak. Kadang mungkin bapak pernah ngerasa ya, begitu habis bawa orang tua, kita tuh pulang tuh seneng aja hati, pernah nggak gitu? Kayak ada kepuasan gitu, ya Allah, tuh tandanya Allah reda, ibu reda tuh Pak. Ya Allah seneng banget habis ngasih orang tua, gitu kan, bawain makanan, ya, lebaran nih mah, ya buat kue gitu ya. Jangan ke rumah orang tua, mah cincin masih ada cincin. Allah Akbar. Cincin emaknya diembat juga. Ya masih kata orang Betawi sial dangkalan dong. Cincin atu-atunya masih diembat juga. Orang tua kan mungkin enggak ya. Nah nih, yang kedua wal akrabin. Kerabat terdekat, kita punya encang-encing, punya anak, paman, punya anak itu. Jangan bapak mau di luar wangi, di dalam mah bau. Maksudnya apa? Orang nanya, paman gimana? Oh, pelit banget. Pelitnya 17 setan. Oh, 17 setan. Kalau mau orang mah baik deh. Temen traktir sono, dia lupa ponakannya, saudaranya itu. Ingat itu Pak. List tuh. Wah, ini ponakan saya nih, orang susah akhir ini gitu ya. Insya Allah tuh Pak, berkahnya luar biasa. Gitu kan. Nah, wal akrabin. Kemudian satu lagi, wal yatama, wal masakin, wal sabil. Kemudian orang fakir, orang miskin, baru tuh orang miskin. Dan saya pesan juga nih Bapak Ibu, jangan kelaguan sosokan manggil yatim kalau masih ada utang. Utang bayar. Manggil yatim, 100 yatim ke rumah. Utang belum bayar. Status lagi, update status. Yatim day. Santunan 50 orang. Yang punya utang lihat statusnya. Lagu-laguan. Utang belum bayar. Yatim. Sedekah bayar utang, kewajiban mana Pak? Bayar utang. Makanya Pak Bu, ya Allah, juga buat saya nih, perhatiin nih omongan saya nih. Pak Bu, orang kalau punya utang, di surga aja Bapak doain gak nyampe itu. Maka Nabi gak mau kan nyolatin orang yang utang kan. Sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya yang tanggung. Ya udah, kalau begitu saya sholatin. Makanya penting kalau ada orang meninggal tuh Pak, kan ada yang jubirnya itu. Bilang begini, almarhum seandainya ada utang piutang segera hubungi ke ahli warisnya. Nah utang pindah tuh Pak. Harus ada omongan itu. Jadi almarhum udah gak ada utang lagi, pindah ke kayak tadi saya yang bayar Rasulullah kata Sayyidina Abu Bakar, gitu kan? Nah pindah, baru Rasulullah mau sholatin. Maka Rasul kalau mau nyolatin tanya, halahudain ada utang nggak? Ada ya Rasul. Saya mau sholatin kalau udah utang. Ini soalnya bahaya nih hak adami. Nah makanya ada Ustadz yang kemarin podcast sama Ari Untung tuh, ya, ada orang yang mati suri kemudian dia di lagi Ustadz Santoso kalau salah kan. Itu ada orang yang di penjara gara-gara punya utang. Jadi Bapak mau ibadah tapi punya utang, ngeri. Bapak mau ditahlilin 7 hari 7 malam,
undang kiai 20, habaib 100, nggak nyampe. Kenapa? Masih ada utang. Makanya ini Pak, ibu ya kalau ngutang ngomong sama laki, ya kan? Bapak juga biar tahu, oh ayah kamu punya utang masih fulan nih, gitu kan. Kalau belum bisa omongin, gitu kan, biar dapat redonya dulu, gitu kan. Jangan ngutang, juga dikit datang Shopee, Tokopedia, gitu. Istri-istri sono kampung saya, kalau sini sih nggak ada sini kan, jarang beli paketan, jarang ya. Anda jarang itu ngeri tuh Pak. Makanya kan ada nih, sampai mapa nih guru saya ngomong begini, karena kita dapat doa nih dari kalau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampuni saudara saya al mu'minin wal al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Itu orang kalau punya utang di kuburan ampe nggak kebagian tuh Pak. Tapi orang yang nggak punya utang bagian, mereka punya nampan tuh Pak. Nanti dapat kayak kita paket nih gitu kan. Paket nih dari saudara kamu muslimat, cuma paket satu box mungkin, bukan khususon ya kan. Tapi kalau khususon tuh kayak orang tahlilan tuh, khususon kan ada tuh almarhum khususon, almarhum bapak entong bit entong, nah itu khususon beda satu kontainer tuh hadiahnya dari anaknya. Itu pentingnya itu Pak, doain orang tua nih kita kalau ada duit haul tiap tahun tuh idealin sawaba minna ilaihim, sampaiin pahalanya ke mereka. Ada yang kedua, ada orang meninggal nih Pak, kalau Bapak nggak percaya, ada namanya Bang Soleh, dia mau azin, mati suri. Yang paling sedih kata dia, begitu dilihat ada lautan lahar, orang tuh dibakar naik ke bawah, jutaan orang teriak sekencang-kencangnya, tolong panas. Tapi begitu suatu ketika, ada yang naik, dipanggil malaikat, Fulan bin Fulan, naik. Dikasih baju, kemudian dikasih tempat makan. Indah banget. Ditanya nih, dalam perjalanan spiritual dia mati suri ini, dia bilang gini, malaikat, itu siapa? Tuh orang dapat kiriman Fatihah dari anaknya. Masya Allah. Jadi Bapak kalau bisa habis sholat tuh, ya Allah buat ayah saya. Satu-satu, jangan gabung. Buat ayah saya, fulan bin fulan. Kalau bisa tambahin Allah maghfirlahu warhamhu, ya kan? Allah maghfirlah, kalau perempuan warhamah lahul fatihah, kalau perempuan lahul fatihah. Doain tuh ibu kita, bapak kita. Itu Masya Allah. Di sono dikirimin itu. Sama kayak orang lagi tahlilan haul, khususan almarhum bulan-bulan itu Masya Allah Pak. Kiriman apalagi bingkisannya, mungkin kan kadang-kadang dapat bingkisan tuh. Tasodak ala mautikum, bersedekahlah terhadap mayat kalian. Sedekah itu. Kita punya anak itu kan, ya Allah kita nggak bisa balas orang tua kita kan, udah meninggal nih, ya Allah saya sedekah buat ayah ibu saya nih, ya Allah. Masya Allah. Kebalas nggak sih Pak? Saya habis 5-10 juta buat orang tua. Kebalas nggak sih kebaikan orang tua? Enggak Pak. Gitu kan. Tapi orang tua di sana, ya Allah, senang banget nerima. Wah Allah. Fulan, iya. Itu dapat kiriman suatu kontainer. Ya Allah, dari mana? Anak kamu. Masya Allah. Dikasih lihat filmnya. Pak, saya mau tanya, orang mati itu mati apa pindah alam? Sepakat dulu. Mati apa pindah alam? Pindah alam. Berarti masih hidup nggak? Makanya Bapak kenapa sunnah kalau masuk kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat, gitu kan? Kalau udah mati ngapain kirim salam? Untungnya nggak dibalas Pak. Bapak lewat tanah kusir malam-malam. Assalamualaikum, ribuan tuh jawab waalaikumsalam, kabur Bapak kan? Ya kan? Kenapa masih hidup Pak? Inna a'malakum, amal-amal kalian, tu'raduna, dikasih lihat kata Nabi, ala asyair amwatikum, terhadap orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Dikasih lihat, apalagi bapak ibu kita ini lagi ngaji begini, lagi baca Quran, lagi tahajud, bapak dikasih lihat filmnya orang tua, sama Allah dikasih lihat tuh anak. Tapi kalau lagi maksiat, ya Allah, kita lagi berzina, dikasih lihat tuh orang tua anak kamu tuh, ya Allah lagi zina, lagi judi, lagi main judi, lagi maksiat, lagi minum-minuman keras, dikasih lihat orang tua sedih ya. Ya Allah, anak saya, ya Allah. La tumithum kama hadaitani. Kalau Bapak kita orang baik ngomong gini, ya Allah, jangan cabut dulu tuh anak saya, ya Allah, sebelum Engkau beri hidayah, sebagaimana Engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah. Mungkin saya orang tua. Nah, jadi orang tua, keluarga kita yang terdekat, saudara-saudara kita, kemudian orang yatim, anak-anak, orang-orang miskin, wabni sabil, musafir, gitu ya, orang-orang yang dalam perjalanan. Nah ini waktu yang memisahkan sudah demi satu. Mudah-mudahan kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama kita kirimin dulu
buat orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatin badannya, diluaskan rezekinya, dibahagiain. Allah takdirin kita jadi anak yang berbakti buat orang tua kita. Kita doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bayangin, Bapak Ibu bayangin wajah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bayangin wajahnya, bayangin ya Allah. Bayangin tuh sayangnya orang tua kita, sayangin. Sabarnya dia, perjuangan dia, ya Allah. Ya Allah, kami jadi saksi ayah ibu kami, ya Allah, orang baik, ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami, ya Allah. Ya Allah, andai hari ini ayah ibu kami kuburnya gelap, terangin dengan doa kami siang ini, ya Allah. Ya Allah, andai ayah ibu kami hari ini kuburnya sempit, luasin kuburnya, ya Allah. Ya Allah, andai hari ini ayah ibu kami, ya Allah, di taman-taman api nerakamu, ya Allah, gantikan ya Allah di taman-taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau siksa ayah ibu kami, ya Allah. Kami jadi saksi ayah ibu kami orang baik, ya Allah. Ya Allah, ampuni andai sampai mereka meninggal dunia belum sempat bisa bahagiain mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni seandainya ada di antara kami, ya Allah, yang pernah durhaka sama ayah ibu kami, pernah bentak ayah ibu kami, pernah marahin ayah ibu kami, pernah banting pintu di hadapannya, ya Allah. Ampuni seandainya ada di antara kami ada yang pernah bikin nangis ayah ibunya, ya Allah. Ada yang bikin hatinya terluka, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kau saksikan kami siang ini, kau pandang kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Sayangi ayah ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil hingga kini, ya Allah. Angkat derajat ayah ibu kami, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surgamu, bukan taman api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, andai kelak kami nanti masuk surga, ya Allah, izinkan ya Allah ayah ibu kami pula masuk surga bersama kami, ya Allah. Surga tidak akan indah tanpa ada ayah ibu kami di dalamnya, ya Allah. Ya Allah, tulis kami yang hadir menjadi anak-anak kebanggaan ayah ibu kami, ya Allah. Tulis kami menjadi anak-anak yang tahu diri kepada mereka, anak-anak yang kau tulis menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka ketika mereka hidup maupun mereka sudah meninggal dunia, ya Allah. Wafatkan ya Allah ayah ibu kami husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan kami juga ya Allah yang hadir husnul khatimah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah. Dapat ridho-Mu, ya Allah. Kami ridho padamu, ya Allah. Maka ridhoi kami pula, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bahagia, ya Allah. Dalam keadaan tersenyum, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dan Engkau mudahkan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Ini saja yang bisa Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.